Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari tim 273 Surabaya Epic 2022. Nah, kami di sini ingin menjelaskan sedikit pengetahuan mengenai Museum Pendidikan Surabaya yang sangat menarik. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa Oktarin dan anggota saya Jennifer Gunawan, Eleanor Parengkuan, dan Jason Tanial Martindo. Nah, Museum Pendidikan Surabaya ini merupakan museum tematik yang berfungsi sebagai pelestarian sejarah dan budaya bangsa. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya diresmikan oleh Ibu Tri Risma pada tanggal 25 November 2019 yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional dengan harapan bisa menjadi tempat edukasi sejarah pendidikan Indonesia dan Surabaya bagi masyarakat. Meski belum lama diresmikan, museum ini memiliki banyak koleksi yang didapat dari berbagai lokasi. Sebelum didirikan menjadi museum, dulunya bangunan ini merupakan bangunan bekas sekolah taman siswa, sekolah pribumi pertama. Setelah lama tidak difungsikan, bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah pusat dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya. Ibu Risma juga menjelaskan bahwa ia memilih gedung bekas sekolah taman siswa sebagai museum karena tidak ingin menghilangkan nilai sejarah dari gedung tersebut. Dengan dibangunnya museum ini, Ibu Risma ingin memberikan pemahaman kepada anak-anak generasi milenial betapa beratnya pendidikan di masa lalu. Saat ini, Museum Pendidikan Surabaya telah menyimpan sekitar 860 koleksi yang diperoleh dari berbagai wilayah dan akan terus bertambah. Ketika memasuki museum, pengunjung akan diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Untuk pembagian koleksi di museum ini disusun berdasarkan periodisasi pendidikan di Indonesia dan di Surabaya sendiri yang dibagi menjadi 5 zona utama, yaitu zona praaksara, kerajaan, kolonial, kemerdekaan, dan Surabaya. Di bagian pertama, pengunjung akan melihat ruangan praaksara. Di zona ini terdapat diorama manusia zaman dahulu yang menggambarkan bagaimana cara mereka untuk tetap dapat bertahan hidup. Pada zona praaksara terdapat koleksi manuskrip kuno era 1800-an. Manuskrip ini berbahan dasar lontar dan diorama praaksara atau manusia purba. Di zona ini kita bisa melihat bagaimana pendidikan berlangsung saat masa praaksara yang kemudian bisa diimplementasikan nilai-nilai yang relevan dengan era saat ini. Di zona ini, wisatawan juga akan melihat bagaimana pendidikan mulai dipengaruhi corak dari luar yang kemudian berasimilasi dengan elemen lokal. Di zona praaksara ini juga terdapat beberapa koleksi naskah kuno dan informasi mengenai kehidupan masyarakat praaksara. Berikutnya adalah pendidikan di era kerajaan, pendidikan di era kolonial hingga pendidikan di zaman kemerdekaan. Setiap bagian disusun dengan informasi yang baik. Di zona ini terdapat diorama yang menggambarkan cara orang memperoleh pendidikan di masa kerajaan. Zona ketiga adalah zona kolonial yang berada di bagian tengah-tengah museum. Di zona kolonial, wisatawan bisa melihat koleksi-koleksi zaman penjajahan Belanda dan Jepang seperti sepeda dan sepeda motor. Salah satunya diantara adalah sepeda sundak yang biasa digunakan untuk pendampingan orang tua mengantar siswa berangkat ke sekolah. Selain itu, juga tersedia beberapa benda koleksi yang mendukung setiap era. Misalnya di ruangan besar, pengunjung dapat melihat rupa bangku sekolah pada masa kolonial. Kemudian di ruangan lain terdapat berbagai macam koleksi buku dan majalah lama. Berbagai macam jenis ijazah pendidikan
hingga benda-benda kuno yang berkaitan dengan peralatan sekolah zaman dulu. Yang keempat adalah zona kemerdekaan. Koleksi-koleksi di zona ini menampilkan bukti material pasca peradaban Indonesia merdeka dari tahun 1945 hingga 1990. Yang kelima adalah zona terakhir adalah zona Surabaya, yang menampilkan koleksi piala siswa-siswi Surabaya zaman dahulu. Kemudian untuk bagian sisi selatan luar bangunan, museum terdapat ruangan-ruangan bekas kelas yang merupakan ruang utama proses belajar mengajar pada zaman dahulu. Bangku-bangku sekolah yang khas, penggaris-penggaris kayu, dan papan tulis kapur juga turut menghiasi ruangan kelas tersebut. Museum Pendidikan Surabaya beroperasi setiap hari kecuali hari Senin, mulai dari jam 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk memasuki museum ini tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis. Tidak hanya belajar sejarah di museum, tapi Anda juga dapat bersantai di Taman Ekspresi yang terhubung langsung dengan museum ini.